kembali lagi bersama saya Ruli Aulia Pangisuti. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sumber dan media beserta penilaian dalam pembelajaran untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pembelajaran fikih di madrasah. Baiklah, kita bahas terlebih dahulu mengenai sumber belajar. Jadi, sumber belajar merupakan sumber informasi individu dan struktur tertentu yang dapat dimanfaatkan oleh pendidik dalam mendidik secara individu maupun secara berkelompok, sehingga memudahkan siswa dalam mencapai target pembelajaran yang diinginkan. Terus, kemudian menurut Januszewski dan Molenda, sumber belajar adalah segala sumber, baik itu berupa informasi, individu, data, instrumen, kemudian metode, dan lingkungan yang bisa dimanfaatkan oleh siswa baik secara individu ataupun secara berkelompok untuk memudahkan proses pembelajaran dan mengembangkan kapasitas belajar. Nah, kemudian mengenai fungsi sumber belajar itu sendiri. Jadi, fungsi sumber belajar yaitu memberikan kesempatan proses berasosiasi kepada anak untuk mendapatkan dan memperkaya pengetahuan dengan menggunakan berbagai alat, terus buku, sumber, ataupun tempat. Nah, kemudian mengenai jenis sumber belajar beserta contohnya. Menurut ICT, membedakan kepada 6 jenis sumber belajar. Apa sih itu? Yang pertama, pesan atau message. Yang kedua yaitu orang atau people. Yang ketiga yaitu bahan atau material. Yang keempat yaitu alat atau device. Yang kemudian teknik, dan yang terakhir mengenai latar atau setting. Nah, kita bahas terlebih dahulu mengenai pesan atau message. Jadi, sumber belajar meliputi pesan formal maupun non formal. Jadi, pesan formal itu yang dikeluarkan oleh lembaga resmi atau pesan yang disampaikan baik secara lisan maupun dokumen oleh seorang guru. Contohnya seperti peraturan pemerintah, terus kurikulum, silabus, bahan pelajaran, dan lain sebagainya. Kemudian pesan non formal yaitu sebagai pesan yang ada di lingkungan masyarakat luas. Contohnya seperti cerita rakyat, dongeng, kemudian hikayat, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya mengenai orang atau people. Jadi, sumber belajar melalui orang yaitu orang yang menyimpan informasi. Contohnya seperti guru, ustadz, dan penceramah, terus dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu mengenai bahan atau material. Jadi, suatu format yang digunakan untuk menyimpan pesan pembelajaran. Contohnya seperti buku paket, kemudian alat peraga, film, terus slide, dan sebagainya. Yang keempat yaitu mengenai alat atau device. Jadi, apakah itu? Benda-benda yang berbentuk fisik atau perangkat keras, atau bisa juga disebut dengan hardware, untuk menyajikan bahan pembelajaran. Contohnya seperti komputer, terus radio, kemudian televisi, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu mengenai teknik. Apa sih teknik itu? Cara atau prosedur yang digunakan orang dalam pembelajaran guna tercapai tujuan pembelajaran. Contohnya seperti ceramah, terus diskusi, terus
permainan, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu mengenai latar atau setting, yaitu sumber belajar yang merupakan lingkungan yang berada di dalam sekolah maupun di luar sekolah, baik dirancang ataupun tidak dirancang untuk berlangsungnya suatu pembelajaran. Nah, contohnya seperti apa? Ruang kelas, perpustakaan, terus taman, terus pasar, toko, museum, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya mengenai media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan sesuatu yang bersifat menyampaikan pesan dan dapat merangsang pikiran, perasaan, terus kemauan siswa sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar pada dirinya. Kemudian adapun fungsi dari media pembelajaran. Fungsi media pembelajaran adalah sebagai alat bantu mengajar yang juga mempengaruhi iklim, kondisi, dan lingkungan belajar yang dirancang dan diciptakan oleh guru. Seperti apa? Yaitu seperti memberikan pengalaman visual kepada anak dalam rangka mendorong motivasi belajar. Kemudian memperjelas dan menyederhanakan konsep yang kompleks dan abstrak menjadi lebih sederhana, konkret, dan mudah dipahami. Kemudian menurut Hamalik, fungsi media pembelajaran yaitu untuk menciptakan situasi belajar yang efektif, untuk mempermudah sistem pembelajaran, untuk mencapai tujuan pembelajaran, untuk mempercepat proses pembelajaran, dan membantu siswa dalam memahami materi yang disampaikan oleh guru di kelas, dan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Kemudian, adapun jenis-jenis media pembelajaran dan beserta contohnya. Yang pertama yaitu media audio. Jadi, apa sih media audio? Yaitu media yang hanya bisa didengar. Contohnya, rekaman suara, terus radio, terus tape recorder, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu media visual. Media yang menggunakan alat indera penglihatan yang hanya bisa dilihat. Contohnya seperti gambar, terus papan tulis, patung, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu mengenai media audio visual, yaitu media yang menggunakan alat indera pendengaran dan penglihatan. Juga bisa disebut media yang bisa dilihat dan juga bisa didengar. Contohnya seperti televisi, radio, terus film, dan lain sebagainya. Untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai penilaian dalam pembelajaran. Jadi penilaian pembelajaran apa sih itu? Penilaian pembelajaran adalah sebagai proses untuk mendapatkan informasi yang dapat digunakan untuk dasar pengambilan keputusan tentang siswa, baik yang menyangkut kurikulum, kemudian pembelajarannya, proses program pembelajarannya, iklim sekolah maupun kebijakan sekolah. Penilaian juga merupakan penerapan berbagai cara dan penggunaan beragam alat penilaian untuk memperoleh informasi tentang sejauh mana hasil belajar peserta didik. Adapun fungsi penilaian pembelajaran, yang pertama yaitu fungsi formatif, kemudian fungsi sumatif, yang ketiga fungsi diagnostik, terus yang keempat fungsi penempatan, yang terakhir yaitu fungsi motivasi.
Nah, yang pertama mengenai fungsi formatif. Apa sih itu? Yaitu umpan balik kepada guru untuk memperbaiki proses pembelajaran dan mengadakan remedial bagi peserta didik. Kemudian fungsi sumatif, yaitu menentukan nilai atau angka kemajuan atau hasil belajar peserta didik dalam mata pelajaran tertentu. Kemudian mengenai fungsi diagnostik, yaitu memahami latar belakang peserta didik. Yang keempat yaitu mengenai fungsi penempatan, yaitu untuk menempatkan peserta didik dalam situasi pembelajaran yang tepat. Kemudian yang terakhir itu mengenai fungsi motivasi. Jadi di sini dapat memotivasi peserta didik dengan adanya penilaian tersebut. Kemudian penilaian proses belajar mengajar berfungsi untuk mengetahui tercapainya tidaknya tujuan pembelajaran dan untuk mengetahui keefektifan proses belajar mengajar yang dilakukan oleh guru. Kemudian tujuan penilaian pembelajaran yaitu untuk mendeskripsikan kecakapan belajar siswa, mengetahui keberhasilan proses pendidikan dan pengajaran di sekolah, menentukan tindak lanjut hasil penelitian, dan juga memberikan pertanggungjawaban dari pihak pendidikan ke pihak yang berkepentingan. Adapun contoh penilaian yaitu yang biasa dilakukan yaitu penilaian pembelajaran seperti soal latihan, kemudian diadakannya ujian semester, kemudian diadakannya kuis dan lain sebagainya. Mungkin itu saja penjelasan yang dapat saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.